Bapak lagi beli pecel gini. Oke, besoknya Bapak telepon. Bapak udah pergi. Terus kenapa semalam bilang beli pecel? Karena Bapak minta supaya Bapak jangan dikasih tahu kalau Bapak sakit ke kamu. Halo teman-teman informasi A1. Balik lagi sama Galuh dan Lingga di sini. Jadi seperti biasa kita akan membuka podcast ini dengan keterangan informasi A1. Apa informasi A1 itu? Informasi yang apa sih? Lu kurang briefing gimana sih? Informasi A1 itu informasi yang akan dikorek langsung dari sumbernya. Yes. Kali ini sumbernya siapa kira-kira, Arlingga? Novi. Gak bisa gua. Novi. Gitu dong. Whistle dong, coba whistle. Nggak bisa gue. Novi. Oke, lebih kayak kejepit ya. Bener. Jujur Li, aku kangen banget sama Iya. Novia. Kangen banget. Tatap mata saya. Nih. Biar saya percaya kamu kangen atau Aku tidak. kangen banget sama Novia. Kamu percaya kan aku kangen banget sama Novia? Belikan aku martabak. Saya. Jujur Li. Malah suruh traktir. Nanti kita makan Oh bener martabak. ya. Puasa woi, puasa. Nggak puasa kok Lem. Ih, Nanti kan aku bilang nanti. Oh iya. Gimana sih? Kayak mana? Nih, ini tuh Novia tuh guysku yang di rumah. Apakah kalian tahu dia adalah wanita cantik yang memiliki ciri khas Yaitu menggunakan nada tinggi. Lolos dari top 6 dan lulus dari Indonesian Idol. Yap. Rasanya ya, how you feel? that I could say. Rasanya itu ya, rasa aku pakai logat aku aja boleh ya? Boleh. Biar lebih nyaman juga. Kan? Iya. Boleh banget. Rasanya itu pastinya senang kali karena berapa banyak yang ikut daftar Indonesian Idol dan aku bisa di top 6 loh. 38.000. Tepuk tangan dong semuanya. Itu bukan perjuangan yang gampang, tapi itu berkat semua pendukung aku juga sih. Kalau aku ngandalin suara itu nggak bakal cukup. Iya benar. Iya. Itu semua berkat supporter aku juga yang udah ngevote berjuang. Dan aku juga nggak expect aku bisa di top 6. Kemarin itu aku cuma expectnya sampai di showcase 1 doang. Tapi di showcase 1 malah melanjung. Iya. Melanjung. Apa? Melambung Flashlight tinggi. ya, Iya, flashlight. flashlight. Ya, aku juga nggak nyangka juga. Karena kan kemarin itu aku cuma mikir kayak ya udahlah mungkin di showcase 1 ini bakal out sih. Karena kemarin itu aku kekurangan yang mau mendukung kan karena cuma relasi teman-teman dekat, keluarga gitu. Iya. Tiba-tiba flashlight Booming, viral iya, gitu kan. viral banget. Terus dari situ tuh banyak warga Medan yang mulai buat grup untuk mendukung. Nama fanbase-nya apa? Noviasius. Wes, halo Noviasius. Noviasius, aku sayang kalian. Dari semua performance itu aku suka semuanya. Tapi dari kamu sendiri, performance yang paling kamu Yang suka paling- itu performance mana? Yang paling aku suka itu Iyang. Yang kemarin, Ya, minggu aku juga lalu. suka, ya. Iyang. Iya. Kenapa? Kenapa? Karena aku tuh nggak bisa dance. Oke. Aku tuh gaya dance-nya gaya batu. Oke. Terus aku tuh paling susah kalau bawa lagu yang upbeat kayak gitu. Terus kamu dapat lagu itu gimana? Terus pertama aku dapat lagu itu, terus aku lihat musiknya. Aku dikasih tunjuk gambar musiknya. Aduh, ini beatnya cepet banget. Mana suara aku kan ini ya lebih terkesan enaknya lagu-lagu yang mellow, yang teriak. ballad. Terus kalau lagu yang kan nggak ada high note-nya tuh. Iya, jatuhnya challenging banget buat lo ya. Iya, terus udah gitu. Dan pada saat itu dari 7 finalis itu koreografi aku yang paling banyak. Gue paling suka tuh yang paling lu sama Tucuk tuh. Ih, malu lah gua. Terus. Akhirnya tuh akhirnya aku dapat lagu itu terus aku ulik. Terus akhirnya kita kan ada sharing juga tuh sama vokal coachnya. Terus aku bilang, "Kak, idol lovers itu pasti tahu kalau Nova itu identik sama high note. Di mana aku bisa ambil high note-nya?" Aku cuma mikir di situ. Karena kalau aku nyanyi tanpa high note, pasti ya rata-rata idol lovers atau orang bakal, "Lah, Novia nggak berani sih ngambil nada tinggi." Terlalu aman Nungguin. ya. Oh, cari aman doang cari aman gitu. doang. Akhirnya karena vokal coach juga bilang, "Ini kayaknya susah untuk cari nada tingginya. Karena ini musiknya juga udah begini." IDM ya. Jadi akhirnya aku minta ke Korea tuh, aku cari akal.
kalau memang part high note-nya nggak bisa banyak, berarti aku akalin di dancernya, koreonya panitia. gitu. Tapi tetap pecah sih penampilannya. Iya. Kayak Terus? gitu. Terus untuk latihan dancernya itu aku makan waktu selama 3 hari. Wow. 3 hari aku belajar itu, dan aku belajar di toilet mulu. Nah, toilet. Karena kan fokusnya dibagi ya dari nyanyi sama nari. Jadi aku belajar ya. Jadi aku juga perhatiin mimik wajah kan, karena kalau kata Kawandi. dancer, iya Kawandi tuh, kamu nyanyinya tuh kayak marah gitu. Kebetulan aku kan mama Batak ya, jadi kayak ya Udah udah banget kalau lagi. marah mah udah bisa Biasa, gitu. iya. Soalnya disuruh kamu tuh nyanyinya kayak ala-ala sedih gitu. Itu ya aku kesusahan, tapi kalau disuruh marah gampang banget. Gampang kali aku rasa kalau marah-marah. Makanya itu kamu paling suka performance itu. Karena aku bisa marah-marah. Dan kamu bisa ngedance. Sebenarnya aku nggak nyangka juga aku bisa ngedance. Iya sih. Tapi di situ keren banget. Iya, Ternyata badanku ini tidak sekaku yang kukira. Luas, weh. Iya. Ternyata luas Gue suka banget. banget di part yang itu sumpah kayak. Luas banget. Tapi kayaknya mukanya nggak gitu deh, Ling. Iya, kayaknya nggak Ya, gitu ya, lah. kayaknya mukanya nggak gitu maksudnya itu kan gua kan. Enggak. Kau jangan melebih-lebihkan atau enggak? Jangan lah, nggak kayak gitu lah. Aku takut banget jadinya malingga. Ini terlebih dari lagu yang itu, menurut kamu Indonesian Idol tuh gimana sih Iya. pendapatmu? Indonesian Idol itu adalah satu kata ya. Apa tuh? Tolong artikan. Apa tuh? Jembatan. Oh, lo mau nyebrang? Jembatan. Karena dirimu mau menyeberang. Iya. Bu, Apa? Apa? itu aja nggak tahu kan? Nggak tahu kita apa itu jembatan, kita bodoh emang. Jembatan itu adalah menghubungkan jalan yang terputus. Oh, jadi Emang iya? kamu menganggap Indonesian Idol adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Aku dengan karirku nanti. Wait. Gitu. Bentar, emang cita-cita lo apa sih? Penyanyi ya? Sebenarnya cita-citaku tuh dosen. Hah? bentar. Kok dosen? Iya, dulu sebelum ikut Idol itu cita-citaku dosen kan. Terus Iya, terus guys, aku nggak salah sebutkan. Aku diketawain. Aku kemarin bilang dosen. Diketawain. aku lihat videonya. Iya. Iya. Iya, dosen. Dosen. Ya. Diam. Jadi aku mau jadi dosen kan. Terus begitu Idol buka pendaftarannya, coba gitu. Terus aku coba. Niatnya cuma begini. Nanti kalau contohnya aku dapat gelar ada Novi Idolnya, ntar aku jadi dosen gampang melamar kerja. Oh gitu, oh iya iya. Gitu. Tapi kamu pengen jadi dosen apa? Musik, dosen Dia kan, vokal. ya S1 lo musik kan? Iya, aku sekarang lagi kuliah juga untuk ngambil S1 dan Di? itu jurusan musik di Medan dong, Unimed, Universitas Negeri Medan. Berarti sekarang cuti. Sekarang aku cuti, padahal sekarang lagi skripsian, guys. Oh iya, ini udah semester akhir ya? Udah semester akhir, udah tua ternyata. Semangat guys, bentar lagi, tinggal satu Itu step fun lagi. fact ya ternyata ya, seorang Novia ternyata cita-citanya bukan menjadi seorang penyanyi yang Tapi profesional. menjadi dosen. Iya, guys. Menjadi dosen. Tapi kalau Kenapa kamu mau tapi jadi kalau dosen? takdirnya di penyanyi juga kagak apa-apa. Iya sih. Gak apa-apa, apapun yang Iya, Novia apapun pilih yang kita pasti support. Support banget. Iya, tapi sebenarnya dulu Kenapa? sebelum jadi ikut Idol tuh aku pengennya memang jadi dosen. Tapi setelah ikut Idol tuh pengennya jadi penyanyi. Weh, Dan kalau Udah. bisa sih jadi penyanyi sekalian dosen. Amin. amin. Kita doakan Kenapa? semua. Kenapa ya? Aku tuh suka sekali ya. Aku tuh suka kali kalau ngajarin orang. Oh, jadi memang kamu suka untuk ngajarin. Ngajarin orang, terus kalau orang itu paham sama apa yang aku maksud, terus dia bisa terapin, itu rasa bangganya sama diri aku luar biasa. Mau dong diajarin? Mau dong diajarin? Mau aku ajarin? Mau. Do. Do. Nyang. Nyong. Kayak gitu. Nah, ketika kamu berhasil melakukan itu, aku bangga banget sama diri aku. Makasih ya. Coba gimana? Kenapa kamu memikir untuk di Idol? Kan kayaknya sebelumnya kamu pernah ikutan ajang juga deh. Iya, aku pernah ikut X Factor Indonesia dan pada saat itu cuma sampai di top 50. Oh, Terus dari 50 juga situ- udah keren banget. Iya. Tapi itu udah live kan? Udah, belum Sampai belum. JHV, sebelum JHV ya? Sampai gala show baru live. Oh.
pokoknya dari situ aku top 50 dan dari situ aku banyak belajar pengalaman tentang stage A pemilihan lagu dan akhirnya ketika aku masuk Idol aku udah sedikit tahu apa strategi yang harus aku lakuin karena udah sebelumnya udah pernah ikut. Udah paham ya. Ya udah paham ya apa gimana isinya. Udah paham nih aku nanti gimana nih sistem-sistem ini. Iya benar. Gitu. Strategi kamu tuh apa di Idol kemarin? Kayak aku untuk lagu-lagu audisi pertama nggak terlalu mau nunjukin lagu andalan. Oke. Gitu. Tapi nanti ketika peserta itu semakin sedikit, nah situ aku mulai tunjukin lagu andalan yang aku bisa gitu. Kalau dulu di X Factor, aku langsung nunjukin lagu andalan yang paling aku bisa. Padahal di situ kan masih cuman seleksi doang Iya benar. gitu. Tapi menurut aku justru malah yang awal-awal nggak sih yang susah? Karena kamu bersaing dengan teman-temanmu yang lain gitu. Yang lebih banyak gitu. Iya. Enggak ya? Susah, semua susah sih. Iya juga sih. Cuma semakin susah adalah ketika semua peserta semakin sedikit dan yang semakin sedikit itu pasti mau berkualitas. Iya juga sih. Gitu aja sih. Dan udah kelihatan mereka kelebihannya di mana? Iya kan? Jadi kayak oh ini si A kelebihannya di sini nih, berarti yang bisa aku lakuin cara B karena si A pasti nggak punya B yang aku punya. Itu strategi lo ya? Strategi aku kayak gitu, tapi bukan berarti kayak aku ngejatuhin si A gitu, enggak. Iya, Cuma kayak jatuhin apa kok. yang buat beda aku sama si A ya, biar nanti para judges itu bisa mempertimbangkan. Iya, benar. Lebih mencari kelemahannya. Maksudnya kayak dia nggak bisa ini nih, gua harus bisa gitu. Iya. Dia bisanya ini, gua harus yang ini gitu. Iya, peluangnya kemana dan kamu harus mencari peluang. Novia. Keren. Sekarang nih Novia sudah tereliminasi di top 6. Gimana perasaan kamu harus tereliminasi di top 6? Iya. Dan harus meninggalkan teman-temanmu yang lain? Sedih banget. Sedih. Idol season 12 ini gila banget. Ya kan? Keluarganya segila itu. Dan itu bukan kita setting or something. Enggak sama sekali. Iya, benar. Emang isi kita kayak gitu. Dan kekeluargaannya memang terasa dari eliminasi nggak sih? Dari eliminasi. elim 1 sih menurut gua. Elim 1 menurut aku. Dari masih ratusan berapa ya kita waktu itu? Enggak, itu 300, elim 1 350-an. Iya. Terus gimana? Kalau perasaan aku sih keluar dari top 6 ya. Ada rasa bangga tersendiri karena apa ya? Untuk berada di top 15 aja kita buat dulu ya, itu susah loh. Iya, benar. Untuk sekelas Indonesian Idol. Tapi yang buat aku sedih itu apa ya? Kekecewaan orang yang berekspek ke lu ya. Fans. Iya. Jadi kayak rasa bersalah, kayak aku minta maaf ya, aku cuma bisa sampai di top 6, padahal contohnya andai aku lolos terus nih, pasti kalian bangga banget sama aku. Gitu. Tapi udah keren banget loh. Gimana pendapat fans kamu setelah kamu keluar? Nah, mereka lucunya tuh ya, pas aku di hasil result dibilang sama Kak Boy. Terus kan aku kan orangnya sebenarnya susah nangis. Jadi kayak ya udah aku senyum aja terus. Nah tiba-tiba pas nyapa fanbase-ku itu yang ada di festival, mereka semua nangis. Oh jadi lu ikutan nangis? Enggak ikutan nangis, cuma aku, kalian kenapa nangis? Aku bilang gitu. Kamu nggak usah sok cool. Mereka bilang gitu. Jangan sok kuat. Iya, bisa-bisanya kamu tereliminasi, kamu ketawa katanya gitu. Kita di sini sedih gitu. Baru yang cowok, yang cewek itu pada nangis semua. Terus aku diam. Ya udah nggak usah nangis. Aku kayak bingung harus ngapain karena aku memang susah banget untuk nangis gitu. Bahkan kemarin pas bapak pergi aja itu aku kan nggak ada nangis di panggung. Selama di panggung aku nggak ada menangis pas tampil. Walaupun sumpah itu penampilan yang paling aku pengen lupakan. Kenapa? Oh yang Hello ya? Kenapa itu? Tapi keren loh. Iya keren loh. Merinding. Iya, dan elangnya keren. Dari awal gua awalnya tuh merinding. Itu bukan suara elang. Jadi kejepit. Gua bisa. Tapi waktu itu kan aku nonton live kan. Oh iya, kamu kita kan yang nonton. Iya, sama kamu juga. Iya. Dan kita sebenarnya kita mikirnya itu teknik baru loh. Itu lebih ke kaget enggak, cuman lebih yang kayak karena kan kita juga tahu kamu kemarin sebelumnya banyak respect juga sih sama aku di situ. Sebelumnya melewati ada musibah kan. Melewati musibah yang begitu besar dan itu Hamin berapa, Nov? Hamin 1. Hamin 1. Apanya? Bapak. Kabarnya. Pokoknya kejadian itu dapat kabar papa meninggal itu Jumat. Sabtu aku langsung ke Medan, Minggu penguburan, Senin aku ke Jakarta, malamnya langsung tampil. Wow, jadi lo JR-nya berapa? Terus JR-nya begitu sampai Jakarta
jam 4 sore tuh. Langsung JR? Langsung JR, waduh. langsung make up, langsung tampil. Itu baru nyampe dari Medan? Iya, baru nyampe dari Medan. Astaga. Ya. Tapi itu bener-bener kuat banget. Maksudnya kalau kita posisikan kita ada di posisinya Novia tuh pasti susah banget. Karena aku juga sudah merasakan ditinggal orang tua tuh kayak gimana gitu. Ditinggal, apalagi ayah gitu kan. Kayak sedih banget pasti. Mama kamu bilang apa ketika pulang dari Medan? Mamaku cuma bilang, kamu yakin kamu bisa? Mamaku lebih khawatir sama kesehatan. Iya, kondisi ya. Karena itu bener-bener drop. Terus aku juga nangisnya tuh semalaman kan, karena di upacara pemakaman mama. Iya, gue lihat. Iya, itu nangisnya semalaman. Terus kayak sakit kepala. Terus di situ aku yakin banget kalau aku bisa ngambil whistle-nya sebenarnya. Karena udah latihan JR juga dan itu. Iya, gue lihat JR-nya kok. Lu bisa. Jadi, aku yakin banget Novia makanya bisa. pas keselak, aku bisa sih. Kayaknya tadi baru sebelum aku tampil di panggung kayaknya bisa deh tadi. Tapi nggak tahu ya, bukan kesalahan sih. Hal-hal yang di luar perencanaan itu memang bisa terjadi di panggung. Iya. Atau mungkin bisa juga kamu karena kecapean. Iya benar. Terus, karena kan langsung kan habis pulang dari Medan nyampe Jakarta langsung JR. Mungkin latihan kamu pas JR itu terlalu gaspol kali. Jadi pas live langsung. Iya, lu udah drop duluan. Iya, udah tambah duluan. lagi lu udah tampil lebih dulu karena si Bang Nail kan. Iya. Ada Terus, duit lagi. Gimana latihannya berarti sama Neil? Latihannya di hari H itu. Berarti kalian bener-bener latihan bareng? H-3 jam. Bukan H-3 jam. Pokoknya 3 jam sebelum kita perform di situ kita latihan. Wow. Tapi dia whistle di yang partnya sama Nail kan dia kan berhasil kan? Iya. Whistle-nya. Dan itu keren banget kita nonton di bawah. Kita tuh kayak itu whistle pertama lo di. Gimana mulutnya? Wah, pilus, puasa. Oh iya, paham ya guys. Nggak boleh. Tapi bener jujur nih teman-teman, aku sebagai sahabat dan sobatnya Novia, karena kita waktu itu satu unit ya. Iya benar. Sekamar lo berdua. Satu room. Dia tuh anaknya unik banget. Dan aku yakin dari awal dia pasti bakal jauh. Karena setiap hari latihannya whistle. Iya, dia tuh di dapur mau di mana pun mau ngapain, mau sambil mandi ya kan. Whistle. Waktu itu masih flashlight kan lagunya. Iya. Terus di tempat mesin cuci dia whistle, di kamar dia whistle, di tempat ruang tengah dia whistle ya kan. Tapi gue punya fun fact tau. Apa? Lu nggak sih maksudnya kayak jadi dulu gini, gue punya cerita. Apa tuh? Dulu nih waktu di karantina, gue kan paling ngefans kan sama cewek yang bisa high note gitu. Terus gue lihat dia berpotensi untuk, kayaknya nih orang suaranya tinggi banget, iya bisa. Gue sering kayak, Nov lu nyanyiin lagu ini dong buat gue. Gue nggak bisa high note link sebenarnya, suara gue tuh rendah gini gitu. Tapi kenapa sekarang lu terkenal dengan high note lo? Dia merendah untuk meroket link. Enggak, jadi dia tuh dia nyadar dia bisa whistle sama high note itu pas udah di spekta tau nggak? Serius? Iya. Iya kan? Jadi tuh, aku 23 tahun aku hidup ya. Iya. Aku nggak pernah pakai high note. Nggak pernah, palingnya cuma ngandalin suara bulat, iya, falset, dan teknik. Terus kenapa bisa? Nah udah gitu, aku kemarin dapat lagu. Kalau Flashlight itu sebenarnya bukan tinggi. Iya, itu cuma modulasinya. Dia banyak belting kan? Iya, bukan itu. Dia nggak belting, dia falset. Gua ngehnya tuh pas dia nyanyi Lady Gaga yang Always Remember Us This Way. Jadi di situ kayak bayangin tuh, karena Always Remember Us This Way itu kan chordnya aslinya kita contohin dari C. Terus vokal coachnya bilang kita naikin setengah. Wow, jadi itu dinaikin? Iya dinaikin, itu naik setengah. Karena pada saat itu aku nggak dapat awalannya lagu itu karena nggak kena, rendah banget. Terus rendah banget, terus akhirnya aku ini gimana ya ampun, ini tinggi banget nanti di refnya gitu. Terus akhirnya aku coba-coba, akhirnya aku teriak kayak frustasi kan, kayak tiba-tiba pas bisa gitu, kan? Berhasil. Bernada gitu teriakannya. Cocok juga nih kalau aku buat lagu itu gitu. Cocok tuh bisa gitu ya. Makanya gitu. Gua kaget banget pas dia gitu. Oh gila banget itu. Aku juga nggak expect, kayak aku cuma teriak. Ya! Tiba-tiba. Wah! Awas remember fire. Cocok juga gitu. Terus
Terus besoknya aku ke Kak Melto, Kak aku udah bisa gitu. Aku kebayang sih dia kalau di kamar gitu-gitu pasti kan? Iya, dulu paling suka bilang Iya gitu kan. Orang mau tidur di tempat makeup dia teriak-teriak. Nah, yang itu. Halus banget kan? Sopan banget di kuping gua. Kuping gua tuh merasa terberkati. Sopan banget. Nih, kalau gua nyanyi nada tinggi tuh harus cukup tidur, guys. Oh iya, sama bener. Gua juga. Kalau misalnya kurang tidur tuh suara kayak parau terus kayak sakit gitu nggak sih? Ini jangan-jangan kamu fun fact-nya nih memang hobi tidur nih. Emang Coba gimana? Jelaskan. Banyak by the way, aku itu waktu itu pernah mencari Novia. Terus ketemunya di mana? Hilang. Ketemunya di mana? Ketemunya di toilet. Kamar mandi. Kamar mandi. Kamu kenapa itu di toilet? Katanya ketiduran. Ya aku tuh tipikal yang bisa tidur di mana aja dan gampang tidur. Ini makanya dia bisa nada tinggi ini karena hobi tidur. Ada komen. Aku juga komen tuh kan, benar. Emang benar. Galuh komen. Apa coba tolong bacakan komenku. Emang bener-bener kadal. Tuh. Terus si Happy juga si suka ngilang. Si suka ngilang cuma buat tidur. Iya, ketemunya di WC loh. Fun fact banget. Udah dicari. Kenapa ya? Karena kan pada saat di annex tuh rame ya. Iya. Jadi kayak ada yang bising. Nah kalau di toilet kan orang lalu lalang doang ya. Bang Ari kan atau BAB udah selesai gitu baru hening lagi. Tuh aku duduk di toilet tuh aku turunin semua kan penutupnya, toiletnya terus aku udah gini. Gitu enak banget sampai itu 3 kali loh. Kakak-kakak yang suka bersihin toilet namanya apa? Iya, cleaning service. Ada orang. Oh, lu yang bangunin cleaning service ya? Baru aku kayak samar-samar gitu kan. Tapi aku nggak peduliin. Terus dia kata lagi ada orang. Karena dia tengok kan kunci. Dia nggak dengar karena dia pakai MP3. Udah gitu, akhirnya aku buka kan. Terus ada orang. Baru akhirnya dia panggil mas. Aku denger. Mas kayaknya dalam ini pingsan deh. Soalnya dari tadi nggak kebuka. Terus akhirnya aku langsung keluar. Saya nggak pingsan kok mbak. Iya, mereka panik karena mungkin cleaning service udah bersih dari toilet 1, toilet 2, pas mau kok yang ini nggak kebuka-buka gitu. Itu aku sampai luar biasa weh. Iya, dia sampai bilang ini kayaknya pingsan. Terus aku panik juga karena dibongkar lagi. Tiba-tiba Terus lu lagi ya? Gitu, jadi karena dia bener-bener tidur dan dia nggak dengar apapun yang orang lain omongin karena dengan segitu jadwal yang padat. Iya kan, kamu bisa mencuri-curi tidur sedangkan yang lain nggak bisa tidur itu gitu. Kan kayak ngumpulin energi lagi terus nanti pas kita nyanyi ngeluarin energi lagi. Bener. Itu suatu anugerah guys. Betul. Itu bakat. Bakat. Dimana ada orang bisa tertidur di mana saja terutama di toilet. Terus. Nggak ada, gua nggak bisa. Nggak ada itu. Kamu tidak punya bakat. Nggak punya bakat lu. Yang punya cuma Novia. Lu juga berarti nggak ya? Orang gue juga nggak bisa masalahnya. Sekarang aku mau nanya. Apa tuh? Kamu itu kedekatan kamu sama mama kamu gimana sih? Waduh, deep banget. Itu dekat kali. Itu dekat kali. Kali ya? Banget. Dekat kali. Sampai dengan? Iya, sampai katanya tuh Novia kalau setiap nyanyi selalu ditemenin sama mama. Benar. Ini gimana? Karena aku tipe fotonya orang nih. yang Kemana, dimana dan kapan saja setiap aku tampil, nanda biringku dalam kurung mama ini selalu nemani Mi. Mak, gak usah kamu datang, bisanya aku sendiri, Mami. Siapa nanti yang bawakan makananmu kalau lapar? Entah masuk angin kau nanti, tersesat kau nanti. Selalu terharu memiliki ibu yang hebat dan perhatian seperti beliau. The great mom. Halo mamanya. Apa itu tadi? Mamanya apa disebutnya? Selalu. biring. Nande biring itu apa? Oh iya. Itu bahasa suku adat. Oh, nama kayak panggilan mama tuh di sana panggilan Nanda biring. Bukan. Apa? Jadi gimana ya? Itu
marga. Kalau aku kan marga. Jadi kalau suku Karo itu ada marga Karo-Karo, Ginting, pernah dengar nggak sih? Kayak Liodra tuh kan Ginting. Jadi Liodra itu kalau orang Medan itu manggil dia Nande Ginting. Karena dia embel marganya Ginting. Kalau mamaku embel marganya Sembiring. Jadi aku manggil Nande Biring. Nande Biring. Oke. Sedekat apa sama mama? Iya. Sedekat apa ya? Sampai kita tuh sering begulat. Begulat tinju? Iya, sampai kayak smackdown. Oh iya? Bener, sampai sekarang. Sampai ditimpa sama itu nggak, kursi? Enggak, aku sering meluk mama dari belakang tuh. Terus aku sering meluk mama dari belakang kan ada. Terus lu banting gitu ke belakang? Pak tidur, iya bantu. Oh iya? Iya, sampai sekarang. Serius? Terus aku mau smackdown gitu. Terus mamaku udah pasrah aja dia kalau aku smackdown. Terus gimana selama idol kan? Ya. Kamu kan berpisah sama mama nih. Gimana mama? Terus tanggapan mama nih harus. Mama tuh nggak expect banget aku ikut idol. Jadi aku audisi di Medan aja mama nggak tahu. Oh iya? Aku sengaja nggak ngasih tahu karena siapa tahu nanti nggak lolos kan malu ya. Terus kalau lolos ya kasih tahu. H-2 sebelum aku berangkat judging tuh baru aku bilang, "Mah, lusa aku ke Jakarta." "Hah? Apain?" "Aku ikut Indonesian Idol." Diam kalian. Ini jangan viral lagi loh. Indonesian Idol. Udah cukup Plato. Kemarin dosen. Sekarang dosen Idol. Plato, Idol. Udah gitu, H-2 tuh aku bilang ke mama, terus, "Lah kapan kamu audisinya?" "Kemarin aku audisi di Medan." "Terus kenapa nggak bilang-bilang sama mama?" "Karena aku malu kalau nggak lolos." Terus kalau lolos, terus kan begitu udah video boot di Medan kan aku tuh baru dikabarin 3 minggu lagi. Oh iya? Jadi aku belum berani kasih tau mama, begitu dikabarin 3 minggu lagi, minggu depannya baru ke Jakarta. Jadi memang surprise untuk mama. Surprise untuk dia, dan dia nggak nyangka juga aku sejauh ini. Wow. Karena aku memang bilang, "Kamu ikut idol kenapa?" "Aku mau coba dulu, siapa tahu karir aku di sini." Terus tujuan utamanya lebih ke kalau aku mau jadi dosen nanti mak, ini bisa salah satu jembatan aku gampang untuk mau jadi dosen di mana aja. Karena dari segi pengalaman. Iya benar. Itu tujuan awalnya. Lama-lama ternyata aku pengen lebih mengenal lagi industri musik Indonesia. Iya, jadi lebih pengen terjun lebih dalam lagi ya. Iya, gitu. Berarti terakhir ketemu mama pas idol itu kapan? Pas lagu Yang. Oh itu, mamamu datang? Iya, setiap mama datang itu pasti aku dapat standing ovation. Wow. Memang restu orang tua namanya. The power of mom. The power of. Tapi kedatangan mama. Berarti selama idol ini kan kamu jauh nih dari mama. Gimana? Jauh dari mama, terus mama juga kan Gimana? Aku takut mama itu kecapean. Jadi aku selalu nahan juga mama untuk pergi ke Jakarta. Nggak usah di kampung aja dulu. Karena udah tua juga kan kak. Terus sedangkan kakak aku udah stay di Jakarta. Jadi kayak nggak ada yang bisa berangkatin mama dari Medan. Gitu. Jadi makanya aku selalu. Tapi kalau kebetulan ada beberapa keluarga yang pengen berangkat dari Medan, ya udah sekalian aku suruh mama ikut karena ada yang bisa nemenin. Iya. Kalau kedekatanmu sama papa gimana? Kalau kedekatan aku sama bapak itu vibes-nya aku lebih seperti anak yang manja banget sama manja banget sama bapak. Pokoknya apapun kemauanku harus bapak itu selalu nurutin apa yang aku mau. Semanja apa? Semanja sampai sekarang sebelum beliau berpulang ya, aku tuh masih suka cium-cium papa. Padahal udah gede ya, udah 23 tahun. Wajar sih, kan anak perempuan juga kan? Iya, karena apalagi aku anak paling kecil. Kalau di Batak itu, suku Batak itu anak paling kecil itu memang anak yang paling kerap dekat sama orang tua laki-laki. Dia yang kecil itu perempuannya. Kamu berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara. Ada kakak aku, ada abang aku yang udah menikah, kakak aku yang lagi stay di Jakarta, dan aku anak paling terakhir. Dan berarti memang kamu yang memang stay di Medan dong? Iya. Kakak kamu kan udah pada pada ini. Kakak aku sebenarnya stay di Medan, cuman karena aku ikut idol dia jadi stay di Jakarta ngurusin kayak ngurus ya mungkin supporter gitu. Tapi keren banget. Penampilan lo yang paling menyentuh? Paling menyentuh dan paling emosional itu lagu Takkan Hilang Budi Doremi. Iya sih benar. Sumpah aku nonton lagi. Itu kebayang-bayang banget. Itu ada foto orang tuanya loh. Itu pas ada
kalian sadar gak sih, pas aku nyanyi itu, aku tuh memang gak nangis pas perform. Iya. Karena tangisannya udah aku habisin pas JR. Sini. Supaya nanti pas perform saya nggak nangis lagi. Iya, benar. Jadi aku udah habis, jadi aku nangisnya, jadi kayak udah ngeluarin semua sedihnya, kangennya. Terus kayak selesai begitu tampil pas perform, jadi kayak bisa lebih ngontrol emosi, bisa ngontrol suara. Tapi keren banget. Hebat, aku yang nonton aja nangis tahu. Iya, aku tuh Jujur. merinding kayak. Apa yang kamu bayangin sih pas perform itu? Yang aku bayangin tuh justru cinta orang tua aku yang nggak akan pernah hilang sama aku walaupun aku pergi. Dan ternyata kebalik. Cintaku yang gak akan pergi ke orang tuaku meski orang tuaku yang pergi. Jangan gitu dong, gue orangnya gampang mewek. Kok gue yang nangis ya? Gak boleh. Terus gimana pendapat orang tua kamu ketika Jadi kamu pas nyanyi nonton itu yang pertama kali, ini cerita dari mama ya, yang pertama kali nangis itu bapak. Bapak kayak bilang, kalau di Medan itu ada kata boru. Boru itu kayak apa? anak gadisku yang paling cantik. Hasian, tahu kan? Hasian itu kata sayang dari orang Batak. Lihat baru hasianku, dia nyanyi, ada foto kita, katanya sama mama gitu. Iya, dia nyanyi gitu, ada foto. Terus mereka juga kaget kan begitu lihat mereka lihat foto mereka di TV. Kalian lebay banget kawan. Nggak lebay, lo menyentuh. Iya, terus bapak bilang gitu. Dan ini sedikit cerita sih. Bapak itu masuk rumah sakit setelah nonton penampilan aku di top 7 pas aku nyanyi lagu Takdir Cinta. Di situ result kan jam 2. Iya. Terus mama udah bilang, "Udah, kamu tidur. Nanti hasil resultnya apapun keputusannya besok kita umumin ke kamu." Enggak. Padahal di situ udah kondisinya nggak enak. Aku mau lihat baru hasianku dia result atau enggak. Oh iya. Ya, dia nonton 10 menit dari result, dia sesak dan dilarikan ke rumah sakit. Wow. Terus 2 hari setelahnya aku telepon ke mama, "Mak," padahal aku paling jarang hubungin orang tua. "Mak, bapak di mana ya? Aku kangen." Oh, malam besoknya? 2 hari setelahnya. Oh, 2 hari kamu setelahnya. tahu nggak kalau bapak di rumah sakit? Terus bapak lagi beli pecel. Oh, dikasih Jadi nggak alasannya. bisa. Iya, kalau aku kangen banget sama. Aku sekali mau nanya lirik nih, Mak. Soalnya lagu Hello akan ada lirik Bataknya. Oh, bapak lagi beli pecel gini. Oke, besoknya bapak telepon. Bapak udah pergi. Terus kenapa semalam bilang beli pecel? Karena bapak minta supaya bapak jangan dikasih tahu kalau bapak sakit ke kamu. Jadi bapakku itu benar-benar pengen. Nggak mau kamu kepikiran. Dia bilang, "Tolong jangan bilang ke Novia kalau aku sakit." Ya, gitu. Sedih banget. Momen apa yang paling kamu ingat sama papa? Momen apa ya? Kita ke kebun, kalau di Medan itu ke ladang, terus kita ngambil durian. Bareng? Iya, kita punya kebun durian, jadi durian itu harus ditunggu jatuh dulu. Terus itu jam 3 subuh kita cari pakai senter. Yaudah, berdua doang ya? Bertiga sama mama. Oh, bertiga. Terus kita tidur di kebun. Terus bapak itu suka banget. Terus aku ingat banget, bapak dulu pernah bilang, "Kalau kamu juara di sekolah, aku beliin gitar." Akhirnya dibeliin gitar. Jadi dari situ tiap bapak bilang, kalau kamu juara. Jadi aku tuh dari SMP sampai kelas 3 tuh juara 1 berturut-turut. Bukan karena pintar sih, tapi karena mau belajar. Gara-gara bapak selalu ngiming-ngimingin akan kasih ini, akan kasih sepeda, akan kasih ini. Jadi goalsnya tuh kayak, aku pengen gitar, berarti aku harus juara 1. Gitu. Bapak itu motivasi yang hebat. Aku ingat banget bapak dulu datang itu pas aku nyanyi lagu Dangdut Lesti. Di situ bapak kan lagi sakit. Bapak itu kan sakitnya komplikasi ya, karena diabetes, nyebar kemana aja. Oh iya, benar. Gitu. Udah gitu, dia paling bersorak-sorak di bangkunya supporter. Terus itu dia udah gitu pas kita selesai, itu ada videonya viral juga sih, pas dia meluk aku, nunjukin rasa bangga dia ke aku. Terus ada sih sebenarnya yang buat aku sedih di papa pergi. Bapak bilang gini, pas kayaknya bapak ini udah tahu dia akan pergi, tapi dia bilang ke mama begini, "Aku belum mau pergi, aku masih mau lihat buruh hasianku." Tapi ya Tuhan berkata dia harus pergi. Jadi pas lihat mayatnya bapak, aku bisikin, "Bapak harus ikhlas bapak sendiri pergi, karena aku juga udah ikhlas bapak pergi. Aku ikhlas bapakku pergi, jangan sampai bapakku nggak ikhlas dengan kepergian untuk aku." Gitu. Makanya aku bisikin ke bapak, "Aku bakal berjuang dari sini."
gitu. Sedih banget kok aku. Sedih banget. Iya. Yang belum lu lakuin buat almarhum apa? Yang belum kesampaian? Yang belum kesampaian. Apa ya? Bapak itu belum ini yang udah kesampaian dulu ya. Bapak itu belum pernah naik pesawat. Oke. Tapi karena Indonesian Idol dia bisa naik pesawat. Wah. Jadi dia merasakan naik pesawat. Dia belum. Akhirnya. Bapak itu dari dulu pengen banget aku ikut Indonesian Idol dan akhirnya dia bisa lihat, walaupun itu untuk terakhir kalinya dia bisa lihat aku di Indonesian Idol. Untuk pertama kali dan terakhir kalinya dia bisa lihat aku nyanyi di panggung Idol. Yang belum aku lakuin sama Bapak. Aku pernah bilang sama Bapak, Pak, nanti kalau aku nikah Bapak sama Mama itu harus jadi ininya apa? Bridesmaid ya. Bridesmaid itu temen gak sih? Iya. Tapi aku pengen Bapak sama Itu Mama. harusnya kita loh. Bukan aku pengennya Papa sama Mama. Yang ikut pakai baju pengantin juga di belakang gitu. lah, unik Lah, ya. bukannya jadi apa sih yang Iya. samping Nah, aku pendamping gitu ya, kan? pendamping. enggak, aku nggak pengen gitu. Itu satu. Yang kedua, Oh, yang jadi pendampingnya teman-teman lu. iya yang jadi pendamping teman. terbalik. Yang kedua, aku belum wisuda ya. Kalau kemarin udah kayak planning gitu. Ntar kita foto studio wisuda di sini, pakaiannya warna ini. Ya, sampai ya. Gitu. Tapi aku yakin pasti Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk Novia dan keluarga Novia. Ada Tuhan punya rencana lain. Punya gitu. rencana lain, dan sejauh ini Novia bener-bener tegar banget, setegar itu. Buktinya di penampilan Hello tuh aku nggak expect Novia bakal sepecah itu. Next step nih, Novia tuh mau gimana sih ke depannya? Dengan karir atau dengan kehidupan, dengan keluarga, apa yang mau kamu lakukan? Aku mau ngeluarin lagu. Oke. Lagu ada beberapa lagu yang udah aku ciptain dan aku berharap lagu ini bisa segera aku liris. Liris enggak? Rilis. Nah, dan semoga lagu ini bisa diterima sama masyarakat Indonesia. Amin. Dan kita doain semua ya, guys. Ya, aku mau fokus juga untuk YouTube aku. Dan yang paling penting, aku pendidikan itu bagiku nomor 1. Jadi aku Tepuk tangan dulu. Udah cantik, hebat, pintar suaranya juga, keren, mengutamakan pendidikan. Betul, penyayang keluarga. Iya. Luar biasa banget. Terima kasih banyak buat Novia. Iya. Ini kita udah ngobrol banyak banget dengan perspektif yang sangat luar biasa dari Novia. Terima kasih Novia sudah main-main ke Informasi A1. Terima kasih banyak buat Novia sudah datang ke Informasi A1. Yeay! Buat teman-teman semua, terima kasih banyak juga sudah menonton Informasi A1 sampai akhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah komen-komen di bawah dan sudah subscribe juga dan sudah share. Thank you so much. Jangan lupa saksikan lagi Informasi A1 di next episode karena kita pasti bakal mengorek informasi langsung dari sumbernya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share to your family, friends, and your share to Plato. Plato. Yeay. Yeay. Thank you. Bye bye. Terima kasih banyak semua. Semua.